Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Al-Hadi, NIM 201010204058 dari lokal 3B. Dosen pembimbing Hendrala Dirman SSI MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor pembatas. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Berbunyi, pertumbuhan suatu tumbuhan ditentukan oleh jumlah makanan yang tersedia baginya dalam jumlah minimum. Dua kaidah pendukung. Kaidah pertama hanya dapat diterapkan pada kondisi mantap atau steady state, yakni bila arus energi dan materi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Kaidah kedua, pertimbangan interaksi faktor. Contoh, bila Sr atau strontium berlimpah, moluska dapat menggantikan kalsium dengan Sr sebagaimana bahan pembentuk cangkang. Selanjutnya, hukum toleransi Sulfur. Setiap organisme mempunyai suatu batas toleransi, yaitu kisaran antara batas minimum dan batas maksimum ekologi. Beberapa kaidah tambahan terhadap hukum toleransi. Yang pertama, organisme dapat mempunyai suatu kisaran toleransi yang luas terhadap satu faktor, dan suatu kisaran sempit terhadap faktor lain. Yang kedua, organisme yang mempunyai kisaran toleransi yang luas terhadap semua faktor, umumnya menyebar sangat luas. Yang ketiga, bila kondisi tidak optimum bagi suatu spesies karena faktor ekologi, maka batas toleransi terhadap faktor ekologi lainnya akan menurun. Yang keempat, kadang organisme di dalam tidak benar-benar hidup pada kisaran optimum suatu faktor fisik tertentu. Yang kelima, reproduksi biasanya merupakan suatu periode kritis bila faktor lingkungan menjadi terbatas. Selanjutnya, faktor pembatas. Faktor pembatas adalah segala faktor yang cenderung untuk menentukan laju metabolisme dan potensi tumbuhan dalam suatu ekosistem. Faktor yang mempengaruhi faktor pembatas. Yang pertama, suhu. Suhu sebagian besar spesies dan sebagian besar aktivitas dibatasi pada kisaran suhu yang sempit. Secara umum, limit atas lebih cepat kritikal daripada limit bawah. Variabilitas suhu dan sudut ekologis sangat penting. Yang kedua, arus. Komposisi ikan di sungai tidak sama dengan ikan yang di danau. Yang ketiga, tekanan air. Tekanan air memengaruhi distribusi vertikal ikan. Yang keempat, salinitas. Salinitas mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh ke osmoregulasi. Yang kelima, oksigen. Oksigen bersumber dari difusi udara dan fotosintesis. Yang terakhir, yang keenam, karbodioksida. Karbodioksida bersumber dari respirasi dan pembusukan. Selanjutnya, faktor fisik sebagai faktor pembatas. Yang pertama, suhu. Suhu organisme dapat hidup pada suhu sampai 300 derajat Celcius dengan kisaran suhu 200 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Yang kedua, radiasi matahari. Cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Yang ketiga, kekeruhan warna dan bau. Kekeruhan disebutkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan biota renik. Warna air ditentukan warna senyawa atau terlarut dan melayang di dalam air. Bau disebutkan oleh bau dari senyawa atau materi dan gas-gas.
Yang keempat, arus dan tekanan air. Arus air tidak hanya memengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara faktor pembatas. Yang terakhir adalah oksigen terlarut. Pengaruh oksigen dapat dipengaruhi yang pertama, respirasi organisme, yang kedua, penguraian zat organik oleh mikroorganisme. Yang terakhir, adanya zat besi, maka oksigen akan dipakai untuk oksidasi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.